Halo Sobat Halusinasi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Mobil Bekas Tabrak Lari bagian kedua. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak. Saat Wahyu berhenti di angkringan kopi yang ada di salah satu pinggir jalanan kota, di situ bukannya mendapat ketenangan dengan kopinya, Wahyu malah mendapat cerita yang sepertinya menjadi petunjuk dari semua kejadian yang ada. Mobilnya antik ya mas, ucap bapak-bapak yang duduk di samping Wahyu. Oh iya pak, sahut Wahyu dengan sopan. Masnya hati-hati ya mas, sepertinya mobil mas punya sejarah kelam, ujar bapak-bapak tersebut menambahkan. Apa iya pak, saya belinya memang bekas sih. Ngomong-ngomong, bapak memang melihat ada yang aneh ya pak dengan mobil saya, ucap Wahyu dengan mencoba mendengarkan keterangan dari bapak tidak dikenal tersebut. Mobilnya sepertinya gawat, masa lalunya kelam. Sepertinya mobil itu dulu digunakan untuk menabrak banyak orang hingga meninggal. Mending diselamati saja mas, kalau tidak disegerakan bisa bahaya, ujar bapak-bapak tersebut sambil menjelaskan. Mendengar hal itu, Wahyu pun hanya tersenyum pelan sembari mulai berdiri karena kopi yang ada di gelasnya tersebut sudah habis. Terima kasih banyak ya pak atas sarannya, saya pamit sudah malam. Ucap Wahyu sambil berjalan pelan ke arah angkringan kopi dan mulai membayarnya. Ini ya pak uang kopinya, sekalian saya bayarin bapak yang duduk di sana, dan simpan saja kembaliannya, ujar Wahyu kepada bapak penjual kopi angkringan sambil menunjuk ke arah bapak-bapak yang masih duduk tidak jauh dari posisi gerobak angkringan kopi tersebut. Mendengar hal itu, penjual angkringan tersebut hanya diam kebingungan, karena penjual angkringan itu merasa tidak melihat adanya seorang bapak-bapak di tempat duduk yang malam itu ditunjuk oleh Wahyu. Mendengar hal itu, penjual angkringan tersebut hanya diam dan kebingungan, karena penjual angkringan itu merasa tidak melihat adanya seorang bapak-bapak yang di tempat duduk yang malam itu ditunjuk oleh si Wahyu. Singkat cerita, Wahyu pun malam itu pulang kembali ke rumah dengan pikiran yang sudah semakin kemana-mana. Di situ pikiran Wahyu benar-benar sedang diuji. Wahyu yang terlahir dari keluarga berpendidikan dengan semuanya yang harus berlandaskan akal sehat, malam itu dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang memang tidak bisa dinalar. Singkat cerita, akhirnya Wahyu pun sampai di rumahnya sekitar 10:30 malam. Sesampainya di rumah, Wahyu pun seketika beristirahat dengan sesekali memandang wajah istrinya yang malam itu sudah tertidur pulas. Keesokan harinya Wahyu harus kembali bekerja yang kebetulan saat itu dia mendapat tugas dinas keluar kota. Karena tidak ingin membuat istrinya khawatir dan parno dengan mobilnya, akhirnya Wahyu memutuskan untuk pergi membawa mobil Nimas. Saya bawa mobilmu ya dek, ada kunjungan kerja di Jawa Tengah sekitar 3 hari. Nanti sambil kupikir-pikir, kalau terus bermasalah, mobilmu kujual saja ya. Nanti aku belikan yang baru, ujar Wahyu pagi itu dengan berpamitan kepada Nimas. Singkat cerita, setelah kepergian Wahyu, akhirnya Nimas kembali di rumah seorang diri. Namun saat itu pikiran Nimas bisa dikatakan sedikit lebih tenang karena mobilnya dibawa oleh suaminya. Namun sayangnya, masih belum genap sehari Nimas ditinggal pergi, keanehan tersebut kembali terjadi. Sekitar pukul 9 malam, Nimas tiba-tiba mencium aroma bunga melati, ditambah dia mendengar suara tangisan yang terdengar sangat memilukan. Mendengar hal itu, Nimas yang sebelumnya hanya berdiam di dalam kamar karena proses pemulihan luka, malam itu terpaksa harus keluar karena dia pun tahu malam itu dia di rumah sendirian. Dan dengan menghubungi Wahyu via ponselnya, Nimas berjalan kesusahan mencari sumber suara tangisan tersebut. Halo Mas Wahyu, kamu di mana? Ucap Nimas di dalam teleponnya sambil dia yang mulai berjalan perlahan. Aku di jalan ini, ada apa dek? Ucap Wahyu dengan pelan. Di rumah aku mendengar suara orang nangis, ini masih ku cari sumbernya, bisik Nimas pelan-pelan di dalam teleponnya. Namun anehnya, belum sampai Wahyu menjawab ucapannya, Nimas waktu itu malah mendengar suara wanita tertawa dari telepon si Wahyu. Halo mas, kok ada suara wanita tertawa? Kamu di dalam mobil sama siapa? Ucap Nimas dengan kaget. Hah? Suara wanita siapa? Orang aku di mobil sendirian, ujar Wahyu kencang. Dengan beberapa saat setelahnya, telepon Wahyu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dan dengan mengesampingkan telepon Wahyu, Nimas pun masih berusaha mencari sumber suara tangisan yang terdengar semakin lama memang semakin kencang saja. Halo, siapa itu? Ucap Nimas keras dengan pandangan yang mengarah ke kiri dan ke kanan area rumahnya. Dan anehnya bukan menjawab. Suara tangisan tersebut seolah terdengar kian keras seperti disengaja agar Nimas bisa mendengarnya.
Namun sayangnya, setelah Nimas menyalakan lampu ruang rumahnya, suara tangisan yang sebelumnya terdengar malam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tidak hanya itu, beberapa setelah suara tangisan menghilang, Nimas kembali dikejutkan dengan suara alarm mobil yang juga secara tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Mendengar hal itu, dengan sigap Nimas pun kembali merangkak ke arah garasi mobilnya untuk memastikan suara alarm tersebut. "Hah, suara alarm mobil Mas Wahyu kali ya?" pikir Nimas sambil terus merangkak di lantai rumahnya. Tapi sayangnya, sesampainya Nimas di garasi rumahnya, jantung Nimas seperti berhenti berdetak. Nafasnya sesak seolah masih tidak percaya dengan apa yang sedang ada di depannya. Bagaimana tidak, malam itu Nimas tiba-tiba kembali melihat mobilnya sudah terparkir rapi di rumahnya. Dan tidak hanya itu, posisi kunci mobil yang sebelumnya ada di gantungan dinding pun waktu itu juga kembali ke tempat semula. Mengetahui semua itu, Nimas pun seketika kebingungan karena dia pun tahu mobil tersebut seharusnya sedang dibawa oleh Wahyu keluar kota. Loh, mobil ini kok kembali ada di rumah? Bukannya tadi pagi dibawa Mas Wahyu ya? Ucap Nimas dengan berusaha terus menghubungi suaminya tersebut via telepon genggamnya. Namun sayangnya sudah berkali-kali Nimas berusaha, namun hasilnya tetaplah sama. Wahyu tak kunjung mengangkat teleponnya. Yang ada hanya suara nada tidak aktif, yang menandakan ponsel Wahyu sudah tidak aktif seperti sebelumnya. Mengetahui semua itu, Nimas memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarnya dan segera mengunci pintunya dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. "Ya Allah, bagaimana ini?" ucap Nimas dengan perasaan yang sudah mulai ketakutan. Singkat cerita, dengan menahan rasa takut yang sangat luar biasa, akhirnya Nimas pun terus saja bertahan di dalam kamarnya dengan sesekali berdoa sebisanya. "Ya Allah, sepertinya benar kata orang, makhluk halus itu memang ada, dan mobilku memang benar-benar berhantu. Kalau Mas Wahyu pulang, mending mobil itu langsung kujual saja," ujar Nimas dengan pelan. Dan puncaknya, dengan tidak lagi berani membuka pintu kamarnya, malam itu Nimas mulai memejamkan mata dan diiringi suara jam dinding yang menandakan malam itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keesokan harinya, Nimas terbangun dengan tubuhnya yang merasakan sakit semua. Karena selain kurang istirahat, sepertinya Nimas terlalu banyak beban pikiran yang sedang menimpanya. Merasakan semua itu, Nimas pun memutuskan untuk tidak keluar dari rumah dan ingin fokus beristirahat saja, agar luka yang ada di kakinya bisa segera sembuh seperti sedia kala. Namun sayangnya, hari itu Nimas malah melihat sesuatu yang sangat tidak masuk di dalam akal sehatnya. Bagaimana tidak, pagi itu dia melihat ke arah garasi mobilnya. Perasaannya kembali terkejut karena mobilnya yang semalam terlihat ada, pagi itu tiba-tiba terlihat tidak ada. Hal itu tentu saja membuat Nimas shock dan stres karena dia merasa Nimas seolah sedang dipermainkan oleh makhluk tak kasat mata. Dulu saya beberapa kali melihat mobil itu ada dan tiba-tiba menghilang begitu saja di garasi rumah saya. Waktu itu saya seolah benar-benar sedang dipermainkan, kata saksi. Mengetahui hal itu, rasa frustasi Nimas rasanya sudah sampai pada puncaknya. Otaknya benar-benar dibuat stres dengan teror mobil yang waktu itu memang belum jelas keadaannya. Kalau begini terus aku bisa stres, mobil itu aneh banget. Kemarin saya ingat betul mobilnya ada, dan sekarang tiba-tiba nggak ada. Saya yakin saya nggak berhalusinasi. Aku nggak mau lagi mikir semua itu. Pokoknya kalau Mas Wahyu pulang, mobilnya langsung ku jual, pikir Nimas dengan dia yang mulai bersikap acuh dengan semua keadaan yang ada. Dan puncaknya sekitar pukul 9 malam, Wahyu tiba-tiba kembali pulang begitu saja. Loh Mas, kok sudah pulang? Katanya keluar kota 3 hari, tanya Nimas yang terkejut dengan kepulangan suaminya yang secara tiba-tiba tersebut. Aku izin pulang, badanku gak enak, ucap Wahyu dengan dia yang terus saja langsung berjalan masuk ke dalam kamar tidurnya. Mas, mobilnya dijual aja ya, aku takut. Besok biar ku tawarkan Om Irwan aja ya Mas, ucap Nimas dengan menyusul Wahyu ke dalam kamar tidurnya. Dan tanpa menjawab ucapan Nimas, Wahyu malam itu terlihat memejamkan matanya dengan tubuhnya yang terlihat pucat tidak terkira. Di situ, karena Nimas merasa jika bukan waktu yang tepat jika harus membahas masalah mobil, Nimas pun akhirnya diam dengan ikut beristirahat tepat di samping suaminya tersebut. Namun anehnya, belum lama Nimas memejamkan mata, tiba-tiba dia mencium aroma bunga melati yang jika dicium dengan lebih teliti lagi, sumber aroma bunga melati tersebut berasal dari tubuh Wahyu. Dan tidak hanya itu, beberapa lama setelah itu Nimas merasa hawa di dalam rumahnya tiba-tiba terasa dingin
tidak seperti biasanya. Mengetahui semua itu, Nimas pun seketika memeluk tubuh Wahyu dan kembali memejamkan matanya yang malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Singkat cerita, tepat sekitar pukul 2 dini hari, Nimas kembali terbangun karena waktu itu dia mendengar suara keramaian yang ada di dalam rumahnya. Dan tidak hanya ramai, Nimas juga mendengar suara langkah kaki, suara orang mengobrol, dan suara orang tertawa dengan jumlah yang cukup banyak. Mendengar semua itu, Nimas pun beberapa kali melihat ke arah luar rumah yang ternyata sudah dicek dan dilihat di sekeliling rumahnya. Nimas tidak melihat apapun selain keadaan yang sangat sepi dan sunyi. Dan dengan pikirannya sepertinya sudah lelah dengan kejadian yang ada, Nimas akhirnya benar-benar acuh dan mencoba tidak lagi menghiraukan apapun yang terjadi di rumahnya. Keesokan harinya, semua rasanya sudah sampai pada puncaknya. Ketika Nimas masih tertidur lelap, dia tiba-tiba dibangunkan oleh ketukan pintu dari beberapa warga dan orang yang tinggal di sekitarnya, yang pagi itu mengabarkan bahwasannya Wahyu telah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya di salah satu di daerah Jawa Tengah. Menurut saksi mata, mobil Wahyu terlihat oleng dengan sendirinya, seolah sedang menghindari sesuatu. Padahal nyatanya di tempat kecelakaan Wahyu tersebut tidak ada siapa-siapa selain mobil Wahyu. Wahyu dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal yang telah dialaminya 1 hari sebelum sekitar pukul 9 malam. Dan menurut kepolisian, alasan kenapa mobil yang dikendarai Wahyu bisa oleng dengan sendirinya dikarenakan Wahyu mengemudi dalam keadaan mengantuk. Namun sepertinya jika melihat dari waktu kejadian kecelakaannya, Wahyu tidak mengantuk, akan tetapi ada campur tangan makhluk halus yang akhirnya membuat mobil tersebut oleng dan menabrak pembatas jalan. Pagi itu para warga datang ke rumah untuk memberi kabar tentang kematian Mas Wahyu. Tapi anehnya di malam sebelumnya Mas Wahyu benar-benar kulihat pulang ke rumah dengan wajah yang terlihat sangat pucat, baunya bunga melati dengan tubuhnya yang juga terasa sangat dingin. Saya sudah beberapa kali menegurnya, tapi Mas Wahyu hanya diam lalu tidur begitu saja. Karena aku pikir jika Mas Wahyu waktu itu masih kelelahan, akhirnya aku diam dan memutuskan untuk mengajaknya mengobrol di keesokan harinya. Tapi sayangnya, keesokan harinya saya sudah tidak lagi melihat Mas Wahyu di samping saya. Yang ada hanya beberapa warga datang dan memberi kabar tentang kematiannya karena kecelakaan. Hingga akhirnya beberapa hari setelah kematian Wahyu, Nimas benar-benar mengalami depresi yang sangat luar biasa. Menurut keterangan beberapa saudaranya, Nimas waktu itu terlihat sering berbicara dan tertawa tanpa ada alasannya. Dari situ karena pihak keluarga Nimas khawatir akan keadaannya, Nimas sempat dibawa berobat ke beberapa rumah sakit hingga pengobatan alternatif yang ada di kotanya. Hingga akhirnya meski sekarang sudah lebih sehat daripada sebelumnya, Nimas sepertinya masih menyimpan masa lalu yang sangat berat, yang sepertinya perasaan itu tidak akan pernah bisa dilupakan selama hidupnya. Menurut kabar yang ada, mobil Nimas waktu itu dibeli oleh salah satu saudara Nimas yang ada di luar kota. Meski tidak ada kabar pasti siapa pembelinya. Yang jelas setelah itu mobil tersebut katanya kembali memakan korban jiwa ketika dikendarai oleh pemilik barunya. Dan pihak kepolisian pun katanya juga membenarkan semua kejadian itu. Mobil dengan plat nomor itu memang cukup sering mengalami kecelakaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kalau perhitungan saya benar, sepertinya sudah memakan sekitar 5 korban jiwa dan 7 korban luka-luka dengan berbagai macam kecelakaan yang dialaminya. Sekarang mobil tersebut harusnya masih ada, tapi sudah berganti plat nomor, ujar saksi. Kalau saya menyebutnya itu mobil tumbal, karena kalau dilihat dari kasusnya, menurut saya dulu orang yang pertama kali membeli mobil itu mungkin menggunakan uang pesugihan, yang akhirnya mobil itu memakan banyak korban, ujar saksi. Mobil itu dulu pernah menabrak orang hingga meninggal dunia, kemudian lari dan tidak tanggung jawab, Mas. Kemudian arwah korbannya menuntut balas. Ya biasa kita menyebutnya dengan tabrak lari, ujar saksi berikutnya. Mungkin itu adalah beberapa kesaksian terakhir yang kami dengar setelah kami duduk mendengarkan cerita Nimas selaku orang yang pernah memiliki mobil tersebut. Meski sekarang kami juga tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut, tapi sepertinya hingga cerita ini keluar masih ada dan masih berjalan di jalanan kota. Selanjutnya besar harapan bahwa kini mobil tersebut sudah diselamati dan tidak lagi memakan korban jiwa seperti sebelumnya. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Dan tak lupa saya ucapkan sekian dan terima kasih.